Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas A, TPA 58, Sekolah Vokasi IPB University, akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Setiarelita dengan NIM J0303211116. Perkenalkan, saya Anissa Aulia dengan NIM J0303211149. Perkenalkan, saya Rika Setiawati dengan NIM J0303211136. Perkenalkan, saya Alicia Golbaramita dengan NIM J0303211069. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil proyek Sistem Informasi Sumber Daya Manusia kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi PT Barata Indonesia. Di sini terdapat direktur utama, kemudian di bawahnya terdapat direktur keuangan dan SDM, kemudian direktur operasi dan direktur pemasaran. Kami mengambil direktur keuangan dan SDM untuk proyek sistem informasi SDM. Selanjutnya di kelembagaan PPID PT Barata Indonesia terdapat atasan PPID yaitu sekretaris perusahaan, kemudian di bawahnya ada PPID yaitu senior manajer komunikasi korporat, kemudian di bawahnya ada koordinator PPID yaitu manajer tata kelola dan KPKU, kemudian terakhir ada pelaksana PPID berupa staf komunikasi korporat dan staf komunikasi keuangan dan SDM. Selanjutnya kami akan masuk ke flowchart sistem informasi manajemen SDM. Di sini ada flowchart sistem login dan dashboard admin. Pertama, sistem akan melakukan start, kemudian admin akan membuka halaman login. Setelah itu, admin akan memasukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, sistem akan mengecek autentikasinya. Jika ia merupakan admin, maka akan menampilkan halaman dashboard. Jika tidak, maka admin akan kembali ke halaman login. Kemudian selesai. Kemudian ada flowchart sistem login dan dashboard customer. Di sini ada sistem akan melakukan start, kemudian customer akan membuka halaman login. Setelah itu sistem menampilkan halaman dashboard. Di sana tidak ada berupa masukan atau apapun, jadi langsung menampilkan halaman dashboard kemudian selesai. Selanjutnya ada flowchart sistem monitoring. Sistem akan melakukan start, kemudian admin akan membuka halaman monitoring. Selanjutnya, setelah membuka halaman monitoring, sistem akan menampilkan semua permintaan persetujuan. Kemudian persetujuan ini akan dilakukan setujui permintaan oleh admin. Jika admin melakukan persetujuan permintaan, jika iya, maka mengalami update status permintaan di sistem. Jika tidak, sistem akan menghapus data permintaan tersebut. Ketika permintaan disetujui dan sistem melakukan update, si admin akan melakukan tanda tangan. Ketika ia melakukan tanda tangan, akan masuk ke dalam sistem kembali berupa dokumen yang akan ditandatangani. Jika tidak, status permintaan tersebut akan masuk ke dalam hapus data permintaan. Ketika dokumen yang akan ditandatangani disetujui oleh admin, dokumen tersebut akan ditandatangani oleh admin dan setelah ditandatangani akan melakukan update data dokumen dan status, kemudian masuk ke database, kemudian selesai. Data yang tadi dihapus akan masuk ke dalam database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada flowchart pengajuan permohonan dan keberatan. Diawali oleh admin yang akan memberi informasi yang wajib diumumkan. Jika tidak, maka customer akan mengajukan permohonan untuk mengisi formulir permohonan yang akan ditampilkan dokumen formulir permohonannya oleh sistem. Jika iya, maka admin langsung akan membuat pengumuman, lalu menganalisis dan evaluasi serta menyiapkan informasi yang diminta. Lalu sistem akan membuat data tersebut menjadi informasi, lalu customer akan mengeceknya menjadi sesuai kebutuhan dan harapan. Jika tidak sesuai, maka customer akan mengajukan keberatan lalu mengisi formulir keberatan dan formulir tersebut ditampilkan oleh sistem. Setelah itu lalu dianalisis dan evaluasi lalu diberikan tanggapan oleh admin. Setelah itu, tanggapan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk dokumen oleh sistem. Lalu customer akan ditanyakan puas atau tidak. Jika tidak puas, maka proses sengketa ke komisi informasi. Jika puas, maka data akan disimpan ke database. Lalu jika sesuai kebutuhan dan harapan, maka akan langsung selesai diakhiri oleh customer. Selanjutnya ada tugas-tugas dari atasan PPID sistem dan customer. Atasan PPID bertugas menunjuk PPID, koordinator PPID dan pelaksana PPID, menyusun arah dan kebijakan layanan.
Lalu PPID tugasnya menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik, menyusun laporan pelaksanaan, mengkoordinasikan, melakukan verifikasi, dan menentukan informasi publik yang diakses. Bisa ke bawah. Selanjutnya dari pengguna informasi publik bertugas mengajukan permohonan keberatan lalu mengisi formulir tersebut. Selanjutnya sistem memberikan dan menyimpan formulir permohonan dan keberatan tersebut ke dalam database. Selanjutnya akan dijelaskan Figma oleh Alicia dan Trike. Baik, di sini saya akan menjelaskan Figma pada bagian customer. Nah, di bagian customer ini, di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada beranda, ada bidang usaha, dan juga info publik. Nah, pada bagian bidang usaha itu, di sini ada penjelasan tentang EPC, lalu ada proyek-proyek EPC yang ditangani, seperti contohnya pembangkit listrik, terus industri agro, dan juga yang lain-lain. Nah, pada bagian info publik ini, di sini terdapat bagian layanan pelanggan. Nah, pada bagian layanan pelanggan ini terdapat 2 bagian. Yang pertama permohonan informasi, dan yang kedua pernyataan keberatan. Pada bagian permohonan informasi, jika kita klik, maka akan muncul formulir permohonan informasi. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama, email, alamat, pekerjaan, rincian informasi yang diperlukan, tujuan penggunaan informasi, dan kita bisa menceklis pada bagian melihat atau membaca atau mendengarkan atau mencatat, dan juga mendapat salinan informasi. Nah, setelah kita isi formulirnya, kita klik kirim, lalu setelah itu akan muncul tampilan bahwa formulir permohonannya telah dikirim. Nah, setelah itu kita bisa pencet bagian kembali. Nah, untuk bagian yang satunya lagi, yaitu pernyataan keberatan. Nah, di bagian pernyataan keberatan ini, kita juga bisa mengisi formulir pernyataan keberatan dengan mengisikan nomor registrasi keberatan, rincian informasi yang diperlukan, tujuan penggunaan informasi, nama, alamat, pekerjaan, dan nomor telepon atau email. Lalu kita juga bisa memasukkan alasan pengajuan keberatan. Setelah formulirnya telah diisi, kita bisa klik kirim. Lalu setelah itu akan muncul notifikasi bahwa formulir pernyataannya telah dikirim. Nah, setelah itu kita bisa klik kembali. Oke, bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian admin. Pada bagian admin ini, untuk masuk kita membutuhkan ID khusus dan password. Lalu kita bisa klik Get Access. Pada bagian admin, ada bagian analistik, monitoring, dan annual report. Pada bagian analistik ini, kita bisa melihat data-data yang masuk, seperti data permohonan atau form keberatan. Lalu ada bagian monitoring. Pada bagian monitoring ini ada all feedback atau feedback yang telah kita berikan pada form pengaduan, permohonan informasi, dan pengajuan keberatan. Ada juga bagian icon notification, yang di sini kita bisa melihat form-form yang masuk seperti form pengajuan permohonan dan form keberatan. Kita klik lihat semua, maka akan muncul semua notifikasi dengan berikut juga tanggalnya. Seperti contohnya ada hari ini, Monday, Februari, tanggal 20, 2023, ada pengajuan form masuk dari Bobi Setiadi. Ada juga annual report. Pada bagian annual report ini berisi dokumen-dokumen laporan tahunan yang bisa diedit admin. Admin hanya bisa mengedit pemasukan laporan tahunan saja. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil proyek sistem informasi keuangan dan aplikasi kami. Yang pertama ada flowchart sistem login dan dashboard admin. Di sini sistem akan melakukan start. Di sini ada admin dan sistem. Pertama sistem akan melakukan start, kemudian admin akan buka halaman login. Setelah itu admin akan memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan mengecek autentikasinya. Jika dia termasuk admin, maka dia akan menampilkan halaman dashboard. Jika tidak, dia akan menampilkan halaman login. Selesai. Selanjutnya ada flowchart sistem card file. Di sini sistem akan start, kemudian admin akan input data mitra. Setelah input data mitra, sistem akan menampilkan data mitra tersebut. Kemudian data mitra yang telah input akan masuk ke dalam database. Database akan berubah jadi dokumen data mitra dan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada overchart dari transaksi dimulai oleh admin yang akan meminta laporan pembelian dan penjualan, lalu sistem akan menampilkan laporan. Jika laporan benar, maka akan selesai. Jika laporan tidak benar, maka kita akan menginput untuk mengisi merevisi laporan di sistem. Jika sudah, akan diakhiri oleh admin.
Selanjutnya ada tugas-tugas dari admin dan sistem. Admin menginput data mitra, meminta laporan, dan menentukan kebenaran laporan. Untuk sistem, menyimpan laporan, merevisi laporan, memberi informasi, menampilkan data, menyimpan dokumen ke dalam database. Selanjutnya akan beralih ke Figma yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada bagian admin ini kita bisa memasukkan ID dan juga passwordnya. Setelah itu kita bisa klik get access. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada beranda, akuntan, transaksi, laporan, dan juga berkas kartu. Nah, pada bagian beranda atau dashboard ini, di sini terdapat analitik, yaitu terdapat ekuitas, penjualan, dan juga laba. Dan juga totalnya. Nah, di bawahnya ini, di sini ada grafik arus kas. Lalu pada bagian selanjutnya, yaitu pada bagian akuntan, di sini terdapat dua bagian, yaitu akuntan dan juga rekam jurnal yang masuk. Nah, pada bagian akuntan, di sini terdapat beberapa contoh akuntan dan juga biodatanya. Lalu pada bagian rekam jurnal masuk, di sini terdapat beberapa data seperti ID, akun, debit, dan juga kredit. Lalu pada bagian selanjutnya yaitu bagian transaksi. Nah, di sini ada bagian pemasaran dan juga penjualan. Di bagian pemasaran, di sini terdapat tabel yang berisikan divisi, lalu bagian tahunnya tahun 2020 dan juga tahun 2021 dan juga presentasinya. Dan ada totalnya juga. Nah, pada bagian penjualan, di sini juga terdapat tabel yang berisi realisasi penjualan tahunan selama 2021 dengan rincian-rinciannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Berikutnya saya akan menjelaskan bagian laporan. Pada bagian laporan ini terdapat neraca, di mana di bagian neraca ini kita bisa mengedit laporan neraca. Di sini kita klik edit. Lalu contohnya seperti kita tambahkan di account payable. Di sini ada 5 juta. Klik OK. Klik OK, maka akan tersimpan seperti tampilan awal. Lalu ada bagian arus kas. Pada bagian arus kas ini adalah pencatatan kas masuk dalam perusahaan. Seperti ada penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran, lalu ada jasa, pembayaran pajak, perolehan aset, dan totalnya. Seperti saldo kas setara pada kas akhir tahun. Di sini terdapat kas tahun 2020 dan akhir tahun 2001 seperti akhir. Lalu ada bagian laba rugi. Pada bagian laba rugi ini mencatat beban-beban seperti penjualan, beban pokok penjualan, beban pemasaran, administrasi umum, dan pendapatan lainnya. Di sini ada laba kotor, laba rugi usaha, laba rugi sebelum pajak, laba rugi bersih periode berjalan. Di sini juga tertera tanggal tutup buku 2020 dan 2021. Lalu ada bagian pajak. Pada bagian pajak ini berisi pajak-pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang telah direkap pada jurnal umum. Lalu ada berkas kartu. Ada berkas kartu, di bagian berkas kartu ini berisi data-data company atau perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Barata. Lalu kita bisa klik new di sini dan mengisi data kartu baru seperti tipe kartu, nama, ID kartu, lokasi, alamat, kota, negara, email, fax, nomor telepon, website. Lalu kita bisa menyimpannya dengan mengklik OK. Begitu kita klik OK, maka akan muncul di bagian kartulis kembali. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.